ini sekedar mengingatkan ya bahwa kemarin kita sudah pernah mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa diubah. Kalau database tidak bisa diubah, ya berarti itu adalah salah satu kerugian. Ya. Karena database itu harus dirubah, apalagi kalau tabelnya itu sering dimanipulasi. Artinya kita akan merubah setiap saat. Ya. Database sendiri adalah entitas yang dinamis, ya. Jadi mengalami perubahan yang setiap saat, ya, hampir setiap saat terjadi. Oke, nah perintah untuk memodifikasi table itu adalah alter table. Jadi apa saja yang digunakan pada perintah ini, kita bisa menambah kolom baru. Pertama. Yang kedua, kita bisa memodifikasi kolom yang sudah ada. Yang ketiga, kita bisa mendefinisikan nilai default untuk sebuah kolom. Nilai default ini maksudnya nilai ketetapan. Jadi kalau tidak diisi, diberikan nilai default tersebut. Yang ketiga, kita bisa mendrop kolom. Jadi ada perintah alter table, itu ada 3 perintah. Statement alter table itu ada 3 kegunaan. 4 kegunaan. Pertama, menambah kolom, memodifikasi, mendefinisikan nilai default, kemudian mendrop kolom. Nah, ini ada catatan. Jadi kita bisa menambah dan memodifikasi sebuah kolom dari tabel, tapi kita tidak bisa menetapkan di mana kolom itu akan muncul. Misalnya begini, kita ingin sebuah kolom itu muncul antara kolom 1 dengan kolom kedua. Ya, tidak bisa. Jadi biasanya penambahan kolom itu ditambahkan di akhir urutan, jadi di kolom yang terakhir. Jadi kalau kita punya kolom 5, berarti kolom baru itu ditambahkan di kolom yang ke-6, ya. Nah, begitu juga jika kita menambah tabel, ya, konsekuensinya kan tentu ada ketika kita menambah kolom, ada kolom-kolom yang sudah berisi, ya. Maka ya baris data ketika kita menambah sebuah kolom baru untuk data di kolom tersebut itu akan diisikan dengan nilai 0, dikosongkan, ya, kosong. Ya tentu kenapa? Karena kita menambahkan kolom baru. Kita belum bisa menambahkan atau kita belum mempunyai data apapun. Nah, ini perintahnya, ya. Nah, ini perintah untuk menambah sebuah kolom. Jadi untuk menambah sebuah kolom, kita gunakan perintah alter table, nama tabel, kemudian di add. Kata kuncinya add nama kolom, tipe datanya. Kemudian kalau mau menambahkan default expression-nya, jadi default expression misalnya saya buat begini misalnya. Oh ini sudah. Jadi saya mau tambahkan, ya, kolom namanya release date. Ya. Jadi nama kolomnya release date di tabel my CD collection. Tipe datanya adalah date. Defaultnya is date. Jadi maksudnya apa? Kalau tidak kita isi data release date, kita tidak isi misalnya kalau pakai perintah insert begini misalnya. Oke, misalnya dia punya 2 kolom sebelumnya, ya. Kolomnya misalnya ID, CD, ID maksudnya. ID kemudian remark, keterangan, ya. Nah, misalnya kita isi gini misalnya, ID-nya misalnya 30, ya. Kemudian keterangannya misalnya ada yang judul artis yang sekarang, atau misalnya yang kedua nama kolomnya artis lah, Bon Jovi lah. Ada yang tahu Bon Jovi? Ini zaman saya, ya. Kalau Anda nggak tahu nggak Bon Jovi, ya? Oke, misalnya gini, ya. Nah, kalau kita menyisipkan ini, misalnya di dalam tabel My CD Collection, kalau yang dari rumah, lihat dulu, ya. Jadi di dalam tabel ini, misalnya kita punya 2 atribut, yaitu ID, kemudian artis misalnya, ya, nama artisnya. Kemudian yang tadi, yang perlu kita tambahkan adalah release. Ya. Nah, ketika kita menambah data begini, ya, di rumah mungkin bisa lihat.
Oke. Kita udah nambahkan data 30. Kemudian nama arsesnya adalah B. Nah, rilis datanya tidak kita isi. Maka defaultnya tanggal hari ini. Tanggal berapa sekarang? Jadi dia baca jam tanggalnya sistem. Jadi hari ini tanggal 19 ya. 18 ya. 18 3 2022. Lain hal misalnya kalau kita tuliskan perintah misalnya ini yang dirubah. Soalnya ini jadi 23. Lalu di sini nama artisnya Afgan. Afgan tahu ya. Kemudian kita buat tanggalnya. Misalnya tanggalnya 01 2021. Artinya ketika ini dieksekusi, ya, bayangkan di sini akan pertama jadi 23, namanya Afgan. Ini jadi 01, gitu ya. Jadi makna sistem ini bila mana tidak diisikan, dia akan isi sendiri dengan tanggalnya sistem. Nah, itu tergantung daripada komputer Anda. Ya, kalau tanggal sistemnya benar, berarti dia isikan sesuai dengan tanggal hari ini. Tapi kalau sudah mulai berkurang kapasitas baterai CMOS-nya, berarti jam sistemnya tidak update lagi ya, nanti keliru juga informasinya. Nah, ini adalah menambahkan sebuah kolom. Kemudian yang kedua, kita memodifikasi sebuah kolom. Kalau sini nanti kalau dijelaskan nampak sama. Dalam memodifikasi sebuah kolom, ya, ini ada beberapa aturan. Jadi kita bisa menambahkan lebar atau presisi dari sebuah kolom dengan data numerik. Yang kedua, kita bisa menambah panjang daripada kolom dengan tipe data karakter. Nah, maksudnya tipe data karakter. Varchar 2, terus char, ya. Kalau yang numerik apa ya? Number, ya. Terus integer. Nah, kemudian kita bisa juga mengurangkan panjang dari sebuah kolom dengan tipe data number jika kolom hanya berisi nilai 0. Tapi kalau sudah berisi nggak bisa dikurangi. Itu make sense ya. Kalau sudah berisi nggak mungkin pula mau dikurangi panjangnya. Mana tahu yang berisi ini panjangnya 8 karakter atau 8 angka. Mau kita kurangi jadi 6. Jadi yang kemana yang 2 lagi kan gitu. Jadi kalau belum terisi bisa dikurangi. Nah, untuk tipe data varchar ya, kita bisa kurangi panjangnya ya ke nilai yang paling besar yang ada di kolom tersebut. Jadi kalau misalnya tadinya panjangnya 30, ternyata nilai yang paling besar itu hanya ada 25, maka kita bisa kurangi, bisa dimodifikasi. Itu maksudnya. Tapi yang kalau mau kurang dari itu nggak bisa. Kenapa? Karena informasinya akan ada yang hilang untuk data yang sudah ada. Ya. Nah, kita bisa merubah tipe data, maaf, kita hanya bisa merubah tipe data. Jadi misalnya dari char ke number gitu. Itu hanya untuk kolom yang masih 0, jadi belum ada isinya. Kemudian kita juga bisa mengkonvert dari karakter ke varchar 2 atau sebaliknya dari varchar 2 ke char ya. Hanya jika kolom itu masih bernilai 0 ya. Tahu beda antara char dengan varchar 2? Atau char dengan varchar itu? Oh, char juga sama dengan varchar. Dia bisa juga campuran, bisa angka, bisa juga karakter. Kurang tepat. Ada yang bisa lebih tepat? Ya. Kalau char dia tetap misalkan kita udah nyimpen char 10. Jadi walaupun kita isi 5 karakter, dia tetap nyimpan di memori itu sebanyak 10. Kalau varchar 2 fleksibel. Ya. Oke ya. Di sini ya, nanti kita catat dulu. Kemarin siapa? Apa namanya itu? Hah? Arpan ya kemarin ya. Jadi saya catat dulu. Arpan ini
kertas masih saya simpan tuh. Wah, saya masih. Oke. Jadi itu ya. Jadi varchar fleksibel. Ya. Kalau dalam pendefinisian tipe data, memang sebaiknya disarankan varchar. Kalau Anda nggak tahu berapa panjangnya, tapi kalau Anda sudah tahu berapa panjangnya, maka gunakan chart. Misalnya seperti NIM ya. NIM itu sudah flat itu, panjangnya sekian. Jadi nggak usah pakai varchar, karena pasti akan diisi sesuai dengan panjang NIM ya. Tapi kalau nama baru pakai varchar. Kenapa? Karena nama ada yang panjangnya 25, ada yang panjangnya 10, ada yang panjang lebih dari itu. Kemudian juga perubahan terhadap nilai default pada sebuah kolom. Jadi kalau kita tambahkan nilai default pada sebuah kolom, itu hanya akan berdampak ketika kita menginsert sebuah tabel. Jadi menambahkan sebuah data yang baru. Oke, ini contoh. Jadi contoh bagaimana kita sebuah tabel, ya, jadi dibuat dengan dua kolom. Nama tabelnya mod M. Nah, ini nama kolomnya, last name dan salary, ya. Ini tipe datanya, panjangnya 20. Ini tipe datanya, panjangnya 8. Presisi sampai dengan 2 digit di belakang, koma. Oke, sekarang coba identifikasi. Kira-kira menurut Anda, dari keterangan yang tadi, mana yang salah? Bukan salah maksudnya. Mana yang mana, misalnya. Kalau dimodifikasi, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Ya. Pertimbangkan jawaban keduanya ya. Dengan atau tanpa baris. Jadi kalau ini dari perspektif jika di tabel tersebut sudah ada data atau tidak ada data. Ya, nah, coba analisis dulu. Nanti kalau ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. Yang di rumah juga silakan, kalau bisa silakan dijawab. Yang sudah dapat nilai nggak bisa tunjuk tangan lagi. Pasti yang lain dulu kesempatan yang. Oke, yang di rumah juga bisa jawab. Oh, gini nampaknya. Saya hitung. Mana yang bisa, mana yang dengan catatan. Tidak ada, kita jawab itu. Berikutnya ada jawabannya. Ya. Nah, yang ini, misalnya kita mau memodifikasi atribut last name dengan tipe data varchar 2 panjang 10. Nah, ini diizinkan jika, jadi ini diperbolehkan hanya jika kolomnya itu masih kosong, ya. Di kolom itu masih kosong atau namanya paling panjang yang ada di kolom tersebut itu adalah 10 atau lebih kecil. Itu dia. Ya, jadi kalau kita mau merubah ini, tadi kan sudah dibilang syaratnya. Kalau kita mau mereduksi panjangnya, maka itu syaratnya mereduksi panjang datanya hanya sebesar nilai yang ada di kolom tersebut. Tidak boleh lebih kecil dari itu. Nah, kalau yang ini, jadi kalau sudah ada data, dia harus lihat dulu kalau datanya nanti ada yang lebih dari 10, ini akan muncul pesan kesalahan. Tapi kalau tidak, aman. Tapi kalau ini, ya, nah ini diizinkan dengan atau tanpa data di kolom tersebut, ya. Jadi akan diizinkan dengan atau tanpa data, ya. Karena apa? Karena panjangnya ditambah. Ya. Ini kan asalnya ini 20 nih. Nah, ini boleh. Tapi yang ini, ya, lihat dulu datanya. Kalau yang ini gimana? Boleh atau enggak? Mau dijawab nih. Coba saya lihat ya. Ini bisa ya, karena kita
menambah. Ingat, yang di sini tadi berapa? Panjangnya 8, presisi 2 digit lengkap. Di sini kita nambah jadi 10, boleh. Di sini juga boleh, karena tidak mengalami perubahan, menambah nilai default. Artinya, kalau salary tidak diisi, dia akan tambah ketika menyisipkan data, nambah data baru dengan nilai 50. Nah, yang ketiga adalah mendrop sebuah kolom. Kalau kemarin delete menghapus baris, kalau untuk menghapus kolom, itu drop perintah. Yang terbalik, delete untuk menghapus baris, jadi menghapus data. Tapi kalau drop menghapus kolom, kolom hanya satu ini saja, ya. Nah, ketika mendrop kolom, ini ada beberapa rule-nya. Pertama, sebuah kolom yang berisi data itu dapat di drop, boleh drop. Kemudian hanya satu kolom yang dapat di drop satu kali. Nah, nanti kita tes di sana, kita drop banyak-banyak gitu ya. Kemudian kita tidak bisa mendrop semua kolom dalam tabel. Paling sedikit harus tinggal satu. Ya. Nah, ketika sebuah kolom di drop, maka nilai-nilai ya pada data tersebut tidak bisa di recovery. Nah, jadi kalau sudah di drop, datanya tidak bisa di recovery. Nah, ini tadi yang saya bilang tuh, tadi ada Pak yang bisa di drop, nah itu tabel. Kalau kolom nggak bisa di, ya, kalau kolom nggak bisa di recovery. Yang bisa di recovery adalah tabel. Nah, ini perintahnya, oke ya. Jadi alter table, kemudian nama tabel, kemudian drop kolom, nama kolom. Jadi kita mau menghapus dari tabel MyCD Collection, yaitu kolom dengan nama release date, ya. Oke, kemudian ini juga ya. Sebelum kita masuk ke praktikum, jadi nanti kita hands on lab-nya sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Ada satu perintah lagi namanya unuse. Jadi ini sebenarnya mirip dengan drop. Ya. Bedanya apa? Jadi ini sebenarnya latar belakangnya, mendropping sebuah kolom dari tabel yang besar itu memerlukan waktu. Ya. Nah, ini ada alternatif yang lebih cepat dengan menandai kolom sebagai unused. Kolom itu tidak digunakan lagi. Ya. Nah, bedanya dengan drop, kolom yang di unused itu masih ada di dalam database, tapi tidak bisa diakses. Sama saja sebenarnya. Cuma bedanya dia masih ada di situ, cuma tidak bisa diakses lagi. Kalau drop langsung dihapusnya, memang tidak ada sama sekali. Tapi kalau ini masih ada. Tapi dia tidak bisa juga dia diakses karena efeknya sama dengan mendropping sebuah kolom. Nah, cuma ketika kita mau menambahkan, kita sudah tahu mengunuse, lalu kita ingin kembali, kita bisa mendefinisikan lagi ya. Ini sebenarnya sama dengan mendropping, sama dengan mendropping. Jadi kalau mendropping setelah di drop kolom kita menambahkan boleh. Bedanya apa? Kalau sudah di unused, ketika mendroppingnya itu bisa semuanya. Jadi dropping all and unused. Jadi atau kita bisa mendropping kolom unused. Artinya semua kolom yang statusnya unused itu bisa di drop sekali eksekusi. Bedanya dengan dropping yang tadi, kalau tadi droppingnya harus satu ya. Nah, ini perintahnya, jadi bukan nama tabelnya, kemudian perintahnya set unused, nama kolom. Nah, ini contoh misalnya. Jadi kalau kita mendrop unused kolom, drop unused kolom itu akan menghapus semua kolom yang sudah ditandai sebagai unused. Artinya kalau sudah banyak yang kolom ditanda-tandai sebagai unused, sekarang kita mau merilis, mau menghapus ya, saya mau storage disknya ini mau saya ambil lah, atau misalnya saya ingin ruang memorinya lebih lapang gitu, ruang disknya, saya drop lah semua yang unused. Kita menggunakan satu perintah. Jadi apa bedanya dengan drop? Ini saja ya. Kalau drop harus satu-satu, kalau yang unused bisa sekali drop semua. Jadi itu saja bedanya ya. Nah, ini adalah summary-nya ya. Oke, sebelum kita pindah ke drop table, kita lakukan hands-on lab-nya. Silakan kita mulai, kita buat dari ini ya. Silakan dites dulu. Nah, cek ada enggak MyCD collection di tempat kita? Kalau enggak ada, kita coba buat baru aja. Coba cek dulu. Ini, kita buat yang ini nanti. Coba, ada enggak MyCD collection di tempat kita? Coba Anda masuk ke dalam Apex, cek ada enggak ini? Nah,
Oke, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Mana waktunya ya? Waktu nggak ada ya? Oke, nanti saya ini kan aja biar waktunya. Oke, coba cek dulu My CD Collection. Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, sekarang coba kita buat ya. Misalnya perintahnya terhapus Advan sama saya bilang. Table My CD Collection. Ya kan? My CD Collection ya. Kemudian tadi akan tambahkan apalah misalnya ID gitu ya, ID chart. Buat aja chartnya 2 misalnya. Number sih, sorry, ID-nya number. Number buat aja 3. Kemudian artis misalnya. Bar chart 2. Panjangnya 25. Ya, udah ini aja dulu. Oke, jadi mirip dengan yang ini tadi. Nah, ini ya. Cuma kita kasih ininya, namanya My CD Collection. Jadi kita mau tes yang tadi. Oke, kemudian isi satu data baru yang tadi ya, insert insert into My CD Collection. Values. Misalnya yang nomor satunya 2 misalnya. Kemudian nama artisnya Afgan. Oke ya. Kita isikan satu data baru. Yang di rumah, apakah bisa, yang online bisa melihat ini? Tulisan saya ini enggak ya? Halo? Iya, Pak. Mas, merah kameranya, Pak. Pak tulis bisa lihat? Anda bisa lihat nggak? Tidak jelas, Pak. Nggak jelas? Tidak jelas, Oke. Pak. Perintah create table. Saya lanjut dulu. Coba buat perintah itu. Mesti enggak ada, mudah-mudahan enggak ada lagi yang bermasalah Apex-nya ya. Kenapa? Oh, coba cari yang apa?
apa itunya, Meng? Tabelnya mungkin ya. Kayaknya komputernya, kayaknya yang ini juga tadi komputernya nggak nyambung. Saya pindah jadi ya. Pindah ke tabel. Coba cari yang nyambung. Oke, sampai jam 9 ya. Coba dites. Nah, kemudian kalau sudah dibuat ini, tambah yang tadi. Yang tadi tambah, atau ini dulu kedua perintahnya. Kalau sudah di-insert data baru, baru setelah itu coba ditambah ini ya. Tambahkan release date. Nah ini, tambahkan. Ya. Itu yang depan nak mau apa? Connect tadi komputernya. Jadi saya pindah ke laptop saja deh. Ada. Tadi rencana mau pakai wifi. Ada wifi lorong di kanan. Apa password? Oh, tanya sama Tommy lagi ya? Iya. Kalau sudah tambah satu data, kemudian coba tambah kolomnya, ya, yang itu yang di bawah tuh, dengan nama kolom release date, ya. Kemudian coba isikan data lagi, misalnya data yang
kedua ID-nya 1 ya, kemudian nama artisnya siapa artis yang tren sekarang. Artis Korea misalnya. Buat tambahkan, dan sysdate apanya, date-nya nggak usah diisi, jadi kita mau lihat nilai default itu bekerja atau tidak. Apa masalahnya? Coba sampaikan di grup aja, kita masuk kirim aja ke grup masalah. Kenapa? Aduh, setiap kita eksekusi gimana caranya? Kita blok dulu kan? Ya, di blok dulu baru di run. Jangan lupa ya, Anda setiap jalankan programnya, apalagi kalau sudah banyak nuliskan skrip, maka blok dulu yang di Apex itu. Setelah itu baru bisa dijalankan, dieksekusi ya. Statusnya apa di situ, Imam? Lock. Oke, silakan dicoba password barunya 12345. Ya. Ya, apain aja di grup WA.
ID-nya apa? Biar saya perbaiki dulu. Ini sebelumnya udah pernah masalah juga Ilham ya? Oh, masalahnya kalau gini ya, kalau masalahnya sudah berkali-kali, tolong dicatat passwordnya. Dia biasanya masalahnya di username dan password. Kalau passwordnya gagal 3 kali, biasanya itu dia jadi masalah. Ya, jadi tolong diingat passwordnya. Dan kalau bisa, ini kan sudah pertemuan yang kelima ya. Kalau bisa yang apex-nya ini diingat-ingat betul, jangan lagi masalah. Kalau yang pertama-tama sampai yang apa kemarin kan masih ya masalah karena mungkin penyesuaian. Tapi kalau yang sekarang ini mohon diingat username dan passwordnya. Karena masalahnya biasanya yang password itu aja masalah biasanya. Ini statusnya unlock ini. Ada masalah ini. Apa masalahnya? Iya berarti passwordnya itu masalah. Saya reset aja passwordnya. Ini kalau yang tadi itu terlock dia itu memang masalah. Kalau ini nggak ada masalah nih, unlock. Saya reset aja passwordnya 12345 nya. Coba lagi. Udah ya, kita lanjutkan. Bisa nambah ya datanya. Defaultnya bekerja enggak? Kalau enggak diisi sysdate-nya keluar enggak nilainya? Terisi enggak nilainya dengan jam sekarang? Tanggal sekarang? Oke, kalau kamu nambah nanti kita coba juga ya. Jadi ini waktu juga kalau diusahakan nanti bisa selesai materi. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, jadi tahu berbeda antara unused dengan drop column ya. Unused itu hanya statusnya invisible, tidak terlihat, tapi dia masih ada dalam database. Tapi kalau drop itu sudah terhapus. Unused kelebihannya dia bisa sekali drop ya untuk tabel untuk kolom yang statusnya ditandai dengan keterangan unused. Yang berikutnya adalah drop table ya. Jadi di sini kita menghapus jadi statement ini akan menghapus definisi dari table yang ada dalam database.
maka database akan kehilangan semua data yang ada dalam tabel tersebut dan semua indeks yang berhubungan dengan tabel tersebut. Jadi ketika kita mendrop sebuah tabel, maka data dalam tabel akan terhapus, deskripsi tabel itu akan terhapus juga dari kamus data. Nah, jadi data itu tidak nampak lagi. Nah, ketika kita mendrop table, ya, itu tidak ada konfirmasi, jadi ya di drop table ya, tidak ada konfirmasi. Anda yakin mau drop atau enggak? Nah, ada. Pokoknya drop table, eksekusi langsung hapus, ya. Jadi tidak ada konfirmasinya. Jadi hati-hati ketika mendrop sebuah table. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat, ya. Jadi bagaimana cara merestore ya tabel yang sudah di drop, tapi ini tidak ada jaminan ya. Nah, tadi pagi malah saya coba, kayaknya Apex sudah tidak bisa merestore tabel yang sudah di drop. Dulu bisa, ya. Nggak tahu saya sekarang kenapa nggak bisa dia, apalagi. Jadi recycle bin-nya bisa kita akses, tapi dibilangnya tidak ada tabel yang di drop ke sana katanya. Ya. Nah, untuk mendrop table disebutkan drop table, kemudian nama tabelnya. Nah, perintah berikutnya adalah flashback table. Jika kita mendrop table, kemudian ini terjadi karena adanya kesalahan, maka kita bisa membawa kembali atau mengambil kembali tabel tersebut dan datanya kembali. Nah, setiap user dalam database itu mempunyai recycle bin, ya, tempat untuk mendrop objek. Ya. Jadi recycle bin ini menampung objek yang di drop, sehingga nanti ya itu bisa direcovery kembali dengan perintah flashback table. Nah, jadi perintah ini kita gunakan untuk merestore table, ya, beberapa objek lah ya, table, view atau index ya yang telah di drop, yang telah terhapus. Nah, sintaknya flashback table, kemudian nama tabel, kemudian kata kunci berikutnya to before drop. Ya. Jadi ini kata kuncinya, flashback table, nama tabel, kemudian to before drop. Nah, ini contoh jika kita mendrop table employees ya, dan itu ingin kita kembalikan, maka kita bisa merestornya dengan perintah ini. Flashback misalnya copy employees to before drop. Copy employees sudah ada? Udah ada? Buatnya pakai subquery kemarin ya. Create table copy employees as select bintang from employees. Nah, jadi itu. Oke, sekarang coba hapus copy employees. Kemudian kita lihat di user recycle bin, apakah data itu masuk nggak ke dalam recycle bin. Dia kalau ada baru bisa kita flashback, tapi kalau nggak ada nggak bisa. Ya. Nah. Oke, saya lihat dulu yang copy employees. Ya, ada ya, copy employees-nya ada. Kemudian kita drop ini. Oke, nah sudah di drop ya, nampak ya, tabelnya sudah kita drop. Nah sekarang kita coba lihat, ada nggak dia ya dalam recycle bin? Nggak ada. Saya coba tadi pagi memang nggak bisa, nggak nampak lagi. Kita ada perubahan ini ya, perubahan regulasi di Apex ini sehingga nggak bisa di tag. Nah, no data point. Nah, ini nggak bisa kita flashback. Ya, kalaupun kita flashback dia nggak muncul karena yang bisa di flashback adalah objek yang masuk ke dalam recycle bin. Ya, jadi kalau kita buat perintahnya misalnya flashback table copy employees misalnya, to before drop.
dia bilang tidak ada objek dalam recycle bin. Karena yang bisa di flashback itu adalah objek yang ada dalam recycle bin. Nah, sekarang masalahnya dia tidak bisa masuk. Nah, saya tidak tahu nih, beberapa kali saya coba drop, tidak masuk ke dalam recycle bin. Coba drop yang ini lagi, MyCD collection. Rasanya tidak bisa juga ya. Nggak usahlah drop, karena satu aja udah bisa. Saya misalnya mau buat ini, misalnya create table depth A misalnya, ya, as select misalnya bintang from departemen. Saya mau buat tabel dengan nama depa, ya. Nah, kemudian coba saya drop tabel ini. Jalankan, nggak ada juga. Nah, itu masalah. Jadi sepertinya ada perubahan aturan di Apex ini. Dulu bisa, ya. Jadi dulu kan dulu waktu saya ngajar yang semester sebelumnya itu bisa di flashback, tabel itu bisa di restore kembali, ya. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, nanti setelah nanti atau nanti pertanyaannya bisa juga disimpan dulu. Nah, ini adalah kamus data user recycle bin. Jadi kita bisa meng-view ya apa saja isi yang dalam. Nah, kalau yang di sini dia bilang kalau kita sudah pernah menghapus ini ya tabel employees dia terhapus. Kemudian ada lagi tabel EM EK ini akan terhapus juga. Jadi kita bisa lihat di dalam kamus data user recycle bin. Nah, kalau kita mau membypass, misalnya, kita bisa tambahkan keyword port. Jadi kalau ini sama dengan menghapus, kalau di Windows itu kan kalau klik kanan, delete, dia masuk ke recycle bin ya. Tapi kalau kita tekan tombol shift, itu dia bypass dari recycle bin. Ya apa enggak? Kalau yang di Windows. Ya, kalau di Windows biasanya tekan tombol shift, dia bypass, dia lewatkan ke recycle, dia tidak masukkan dalam recycle bin. Jadi kalau di sini tambahkan keyword ini. Jadi kalau mau membypass, maka tambahkan keyword ini di akhir. Nah, perintah berikutnya adalah rename. Ya, rename tahu lah ya, ini mengubah nama. Dari nama lama menjadi nama baru. Jadi kalau kita mau merubah MyCD collection to MyMusic, ya, jadi ini perintahnya. Nah, kita juga bisa merename untuk objek yang lain seperti view, sequence, dan sinonim. Yang berikutnya, ini truncat. Truncat adalah menghapus semua baris dari sebuah tabel, kemudian merilis ruang penyimpanan untuk digunakan merilis ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel tersebut. Nah, jadi ini bedanya dengan dengan delete adalah ini dia menghapus ya, menghapus baris dari tabel, lalu dia menyediakan ruang kosong yang bisa digunakan untuk kerjaan lainnya. Nah, kapan kita menggunakan truncat ya? Ketika kita tidak ingin merollback, membatalkan apa yang kita hapus. Jadi kalau mau masih ingin berubah pikiran, maka pakailah delete. Tapi kalau sudah bulat memutuskan ini tidak akan dipakai, bisa pakai truncat. Apa kelebihannya? Truncat dia bisa mengosongkan ruang memori yang sudah digunakan data tersebut. Beda kalau yang delete, dia masih menyimpan objeknya di ruang memori. Nah, dalam pemrograman, dalam sistem database multi-user ya, yang bisa melakukan truncat itu adalah owner, pemilik table, atau yang mempunyai privilege drop any table. Perintahnya ini ya. Nah, bedanya dengan delete apa? Statement delete juga menghapus baris dari tabel, tapi tidak merilis ruang penyimpanan. Jadi tidak jadi secara waktu pengerjaan truncat lebih cepat daripada delete ya.
karena truncat tidak memberikan garansi untuk informasi yang bersifat rollback, untuk pembatalan terhadap operasi tidak dilakukan di sini. Ini perintah comment pada tabel ya. Jadi kita bisa memberikan perintah seperti ini, comment on table employees ya. Kemudian ini misalnya nama komennya. Komen ini tidak terlalu urgent ya. Jadi hanya apa saja lah namanya. Hanya stylenya saja lah. Jadi memberi keterangan terhadap table tersebut. Contoh misalnya kalau kita mau melihat komen dari sebuah table, kita bisa tuliskan seperti ini. Select ya, nama table, kemudian komennya dari kamus data user tab comment. Ya, kalau ada tabel atau objek yang awalnya user, berarti ini adalah kamus data. Ya, ini kamus data. Jadi ini kamus data dari user. Ya. Nah nanti komennya seperti ini. Kalau kita mau mendrop komen dari sebuah tabel, maka bisa tuliskan perintah ini. Tinggal tambah tanda string, kemudian kosongkan satu, lalu string tanda quote ya. Jadi quote yang ini, kemudian kosongkan pasti quote. Yang terakhir adalah flashback query. Ya, jadi kadang-kadang ini apanya ya? Flashback query ini kita gunakan untuk melihat history dari sebuah table atau sebuah objek. Jadi apa saja query yang sudah dilakukan pada objek tersebut. Ya. Nah sehingga ya nanti ya kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang sudah dilakukan di sebuah objek tersebut. Nah, ini memberi keuntungan terutama ketika kita menjadi seorang database administrator. Kita bisa gunakan flashback query ya untuk melihat atau menguji apa yang terjadi pada sebuah baris ya sebelum tabel tersebut mengalami perubahan ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena database ini ya itu menyimpan salinan, jadi menyimpan salinan ya, yang bisa dilihat sebelum perubahan dilakukan. Nah, nanti salinan ini bisa dilihat kembali. Nah, salinan ini biasanya disimpan nanti di undo table space. Ya, jadi salinan itu disimpan dalam undo table space. Jadi kalau kita mau merollback, ya, maka apa yang ada dalam undo table space itu akan di restore. Oke, kita mau lihat ya. Jadi kita bisa lihat versi yang paling lama dari data dengan menggunakan klausa version ya dalam statement select. Kita coba memflashback query. Ini perintahnya agak panjang ya. Kita mau melihat di tabel employee ya, employee ID first name untuk kolom employee ID first name, kemudian last name, kemudian diberi alias nama name ya. First name dan last name digabung jadi satu, kemudian nama kolomnya jadi name. Versi operasinya kita kasih nama operation. Kemudian waktu mulainya, ya, start date, kemudian waktu selesainya, end date, kemudian salary. Jadi ada ada berapa nih ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dari tabel employee. Nah, versinya ya, itu between katanya ya, dari nilai minimum sampai dengan nilai maksimum untuk employee ID yang bernilai 1. SCN number ini merefer ya, ke query yang di atasnya ya, query yang di atasnya. Nah, sehingga sistem change number ini atau nomor perubahan sistem ini adalah identifikasi presisi dari waktu yang ada dalam database. Ya. Jadi ini kita hanya mau mencari nilai yang paling kecilnya dan nilai yang paling besarnya ketika sebuah objek itu dilakukan query padanya. Nah, nilai SCN ini itu akan terincrement, jadi bertambah, dan ini nanti di-maintain sendiri, ya, di-maintain oleh database itu sendiri. Jadi ini berisi di bilangan bilangan yang berurutan.
Oke, kita coba mendemonstrasikan flashback query ini. Ya, silakan ini dites dulu. Ya, jadi ini boleh di copy. Nah, copy ini bisa di copy biar cepat. Karena kalau nulisnya cukup lama. Oke, nah kita punya ini. Oke ya. Nah sekarang kita lihat ini dulu, kita jalankan. Belum ada. Jadi belum ada query yang dilakukan di sini. Sekarang kita coba satu persatu. Pertama, kita mau menambahkan data. Jadi kita tambah data baru. Nah, bisa ditambah. Oke, kita coba tambah data baru. Ini nggak bisa di copy kan? Nah, Oke, kita tambahkan data baru ke copy employee. Insert into, oh ini copy employer. Jadi copy employee sudah saya hapus sebelum. Oke, sekarang ini yang kita ubah. Ini copy employee. Kemudian di sini juga, maaf, ini copy employee. Oke, kalau kita jalankan, ya, apakah sudah ada transaksi di sini? Query terhadap copy employees, ya belum ada. Nah, kita sekarang tambahkan ini, data baru, kita jalankan. Oke, ya, datanya sudah nambah. Sekarang kita lihat. Ini flashback query-nya. Nah, di sini sudah ada story-nya. Jadi, yang sudah ditambahkan untuk tabel copy employees adalah employee ID dengan nama ini, operasinya ini. Ya, operasinya apa tuh? I itu apa? Insert. Ya, jadi yang ditambah adalah insert. Kapan? Ini 18 Maret. Ya, dan selesainya belum ada. Ya, berarti harusnya transaksi selesai hari ini. Kalau kita keluar dari Apex, berarti nanti dia akan menutup transaksinya. Kemudian salary yang ditambahkan adalah berapa? 12.000. Jadi kita lihat story-nya tuh, bisa tahu tuh, oh story hari ini, ya itu yang apa saja terhadap data ini bisa kita lihat. Ya, ini penting juga ketika kita melakukan audit terhadap database. Ya, jadi kita tahu yang insert, update dan sebagainya. Update juga begitu. Jadi kalau mau update kelihatan, ya. Jadi kalau mau update nanti akan terlihat juga. Ini misalnya. Jadi kalau kita update misalnya, akan terlihat misalnya ya. Oke ya.
set salary misalnya sama dengan 15.000. Nah, kalau kita lihat historinya, ya ini sudah ada terjadi proses update. Nah, insert tadi sudah selesai. Ya, jadi insert selesai pada tanggal hari ini. Ya. Jadi kalau ada operasi berikutnya, nanti muncul tanggal selesainya di sini. Ya. Jadi update-nya salary-nya menjadi 15.000. Ini namanya flashback query. Jadi kita bisa melihat histori yang terjadi pada sebuah objek database. Oke ya. Nah, jadi hasil dari query terakhir di slide sebelumnya ini itu hanya tersedia bila mana kita menggunakan flashback query. Untuk kasus mana? Delete. Jadi jangan pula ini di delete kok masih nampak datanya ya. Ini mungkin ya. Kita kan nanti ada mendelete nih, delete from copy employees where employee ID 1. Seharusnya datanya kan nggak bisa terlihat lagi ketika di delete. Tapi mungkin nanti lihat nih, ini ada yang delete ya. Ini ada yang delete. Jangan ragu, hasil yang di last query itu hanya bisa kita lihat kalau kita menggunakan flashback query ya, dengan clausa version. Tapi kalau kita mencoba mencari secara normal, misalnya select bintang from copy employees where employee ID 1, ya nggak terlihat. Pasti keluar nanti no data found, karena datanya sudah terhapus ya. Oke, ini beberapa terminologi. Oke, dan ini adalah summary-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada yang di chat ada. Ya, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke administrasi constraint. Ini materi yang ketiga, jadi materi kedua sudah selesai. Nah, materi ketiga kita coba dapat sampai mana lah ya. Oke, nah ini standar kompetensinya. Yang pertama adalah mahasiswa memahami constraint dalam integritas data. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tipe constraint. Tiga, mahasiswa memahami administrasi constraint. Constraint itu apa ya? Bahasa kitanya artinya batasan ya. Jadi batasan-batasan yang bisa diberikan kepada sebuah basis data. Ya, kita akan melihat nanti batasan apa saja yang ada. Ini materinya, ada constraint, kemudian constraint itu terbagi dua, ada yang terjadi di level kolom dan di level table, kemudian tipe dari constraint dan bagaimana mengadministrasi sebuah constraint. Ini definisinya, jadi constraint adalah aturan dalam basis data dan ini biasanya disimpan dalam kamus data atau data dictionary. Kita gunakan untuk mencegah penghapusan suatu tabel jika tabel itu mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Lalu menetapkan aturan ketika data dimanipulasi dengan perintah insert, update, dan delete. Jadi hanya aturannya apa ya? Kalau primary key ya, aturannya, maka dia tidak bisa diduplikasi. Kalau dia not null, berarti datanya tidak boleh harus diisi, tidak boleh kosong, gitu ya. Ketika kita menginsert. Kemudian constraint ini itu harus diberi nama, karena kalau tidak kita biarkan dia memberi nama sendiri. Nanti kita bisa lihat di kamus data user constraint. Ini kita bingung sendiri nanti. Ini nama constraint untuk kolom yang mana ya, gitu. Ya. Nah,
Membuat constraint ada dua cara, apa ya? Jadi constraint ini dibuat pada saat kita menggunakan perintah create table. Nanti kita bisa juga memodifikasi menggunakan perintah alter. Jadi ketika membuat tabel pertama, ya, kita bisa membuat constraint di sana. Ada dua cara. Pertama, constraint ini dibuat di level kolom. Artinya ketika mendefinisikan kolom, di situ kita sebutkan nama constraint-nya. Jadi dia ditulis setelah nama dan mendefinisikan tipe data pada sebuah kolom. Yang kedua, level table. Ini ditulis setelah semua daftar kolom selesai ditulis. Jadi dibuat di paling bawah level constraint-nya dibuat. Oke, kita lihat yang pertama, constraint pada level kolom. Jadi dia merefer pada satu kolom. Dan biasanya ini ditulis ketika kita menginisialisasi satu kolom. Ini contohnya bagaimana kita membuat sebuah tabel dengan nama klien, ya. Kemudian datanya atau kolomnya ada client number dengan tipe number panjang 4. Nah, di sini kita definisikan bahwa ini kolom client number itu adalah sebuah constraint, ya, yang bernama client 6 PK dengan jenis primary key. Ini maksudnya apa nih? Kok panjang tadi kasih nama Pak ya? Jadi kita memberi nama ke constraint supaya kita bisa lacak nanti ke kamus datanya. Nah, dari sini kita bisa tahu. Jadi ini semacam konvensi ya. Jadi client itu merefer ke nama tabel. Ya, jadi client, berarti ini constraint untuk tabel client. Kemudian ini client 6 PK, berarti ini merefer ke nama kolomnya dan ke jenis constraint, ya, PK primary key, FK berarti foreign key, not null and n, gitu ya. Ini ada singkatan-singkatannya. Nah, sehingga nanti ketika kita melihat di kamus data, kita bisa tahu, kita langsung tahu, oh ini punyanya tabel client, ya, nama atributnya atau nama kolomnya adalah client 6, ya, tipenya adalah primary key, gitu ya. Nah, kemudian kolom kedua ini tipe data dan ini kolom ketiga. Nah, kalau constraint pada level table, kalau yang tadi level kolom, kita buat constraint itu setelah semua kolom didefinisikan. Nah, di sini. Jadi setelah semua kolom didefinisikan, baru kita buat constraint, ya. Nama constraint-nya adalah client, ya, berarti ini tabel client. Kemudian nama kolomnya phone email. Kemudian tipenya UK, ini untuk singkatan unique key, ya. Jadi unique. Kemudian kolom yang dijadikan constraint itu ada dua kolom, yaitu email dan phone. Jadi kelebihan pendefinisian constraint pada level kolom, kita bisa membuat composite constraint. Jadi bisa menggabungkan dua buah kolom, ya. Nah, constraint di basis data mempunyai nama. Nama constraint ini dibatasi hingga 30 karakter. Ketika didefinisikan tadi, nama constraint tidak diberikan, maka database akan memberikan nama seperti syscm, ya. Dengan n adalah angka integer yang unik. Jadi kalau kita buat seperti ini, misalnya create table client number 4, primary key. Jadi kita menyerahkan kepada si database buat namanya, tipenya adalah primary key. Nanti dia buat nama seperti ini, ya. Nah, ini tidak tahu kita nih. Oke, sekarang kita tes ya. Buat ini dulu, create table client, ya. Pertama buat yang ini. Jadi ini saya copy, jadi copy nggak ya? Sama ayah copy lagi. Oke, yang di bawah, yang first name, buat ini apa? Not.
not spasi nol. Ya. Jadi kita mau lihat nanti di user constraint-nya itu ada dua buah constraint, satu yang bernama lengkap seperti ini, satu lagi yang nanti pakai syscn. Itu maksudnya mau melihat itu. Oke ya, coba silakan dibuat, kasih waktu sekitar 5 menit. Di apain aja di grup itu siapa namanya? Yang 61 ya belakangnya. Baik, saya mau kasih tahu kalau terlock sebenarnya ada akunnya namanya ini ya. Jadi workspace-nya tetap, cuma usernya kasih ini admin. Kemudian passwordnya yang sama dengan yang kemarin default, kecuali yang sudah saya rubah. Ya, kalau yang sudah saya rubah ke 123456. Ya. Tapi ini saya kasih pada Anda ya. Sebenarnya kemarin itu saya biarlah saya yang merubahnya. Kenapa? Karena pengalaman tahun lalu saya kasih ke mahasiswanya, sama adminnya terkunci. Artinya apa? Ketika adminnya terkunci, saya nggak bisa apa-apain lagi. Ya, kalau saya itu nggak bisa saya ngapa-ngapain, terpaksa harus nambah user, harus nambah minta lagi. Gitu. Nah ini kan masalah kredibilitas, masa minta terus. Kemarin saya udah minta sekitar 80 ya, 85 lah cadangan. Kalau kemarin itu sempat habis gitu. Nah itu, jadi yang tahun ini sengaja tidak saya kasih adminnya tuh. Saya kasih Anda usernya biasa, jadi kalau ada masalah yang adminnya biar saya pegang, nanti saya perbaiki gitu. Nah tapi kalau kalau bisa mengingat apa password adminnya, nah bisa maintain sendiri. Nah, perlu ke saya gitu. Ya. Jadi ada admin, kemudian passwordnya sama dengan yang kemarin, kecuali yang kalau yang sudah bermasalah itu saya rubah kemarin semuanya, 123456. Ya. Nah, seperti punya si Arfan ini masih password yang lama. Nah ini saya masuk lama, password barunya ini. Jadi nanti kalau ada masalah di yang apanya,
perbaikinya pakai admin. Nah, admin ini bukan untuk digunakan, tapi untuk maintenance saja. Sebenarnya bisa juga digunakan. Jadi sebenarnya Oracle itu ngasih dua, ada yang adminnya, ada yang untuk user biasanya. Bisa dua-dua dipakai. Tapi resikonya tinggi kalau memakai admin, sempat lupa passwordnya. Nah, ini masalah nanti. Sama saya pun tidak bisa memperbaiki. Ya. Nah, jadi ini bisa dilihat kalau terlock, nah ini seperti ini, statusnya kan terlock, ini tinggal dibuka, kemudian passwordnya diberikan yang baru 12345. Oke ya, jadi saya sudah berikan pada Anda, terserah Anda, kalau Anda mau merubah bisa pakai admin, tapi jangan maintain admin itu sering-sering, hanya untuk bermasalah, untuk akun Anda yang bermasalah saja. Anda bisa maintain sendiri. Tapi kalau masih ragu ya boleh, kasih tahu aja saya, Pak, saya masih masalah Pak, nanti saya coba selesai. Ya selama admin Anda tidak Anda rubah, nanti rubah pula passwordnya saya tidak bisa ya. Iya kan? Udah saya rubah 12345 Anda rubah pula password Anda, bisa saya tidak bisa masuk ke admin Anda. Oke ya, dah. 12345 password baru. Oke, udah nampak? Sekarang kita coba pakai ini. Coba select bintang from user constraint, salah satu namanya. Di belakang juga ada. Constraint pakai S ya. Jadi jamak pakai user constraint. Coba kita lihat. User underscore constraints. Salah. Oke, soal ini lama dia katanya. Ada keluar. Terlihat ya. Jadi kalau yang kita kasih nama tuh kayak gini dia jadinya nanti. Nggak tahu kita. Memang nampak nama tabelnya yaitu M detail view. Tapi kita nggak tahu nama atributnya apa gitu. Nampak nggak yang tadi yang Anda buat dua tuh? Yang Anda buat tadi nampak nggak? Yang satu yang pakai sys, yang satu lagi yang pakai client 6 PK. Client 6 PK. Lihat. Pakai user constraints. Lihat. Iya. Terlihat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, aturan dasar constraint, jika merefer lebih dari satu kolom, tersebut juga composite key, ya, maka ini harus didefinisikan di level table. Kalau constraint not null, perhatikan, not null, jenisnya not null, berarti tidak boleh kosong untuk sebuah atribut, maka ini hanya bisa didefinisikan pada level kolom. Ingat ya, kalau not null hanya bisa didefinisikan pada level kolom. Kalau composite key hanya bisa di level table. Untuk constraint jenis unique, primary key, foreign key, dan check, ini bisa didefinisikan pada kedua level. Unique, primary, foreign key, check dapat didefinisikan pada kedua level. Jika kata constraint digunakan di perintah create table, maka constraint harus diberi nama. Kalau tidak beri nama apa? Langsung saja jenis constraint-nya, primary key. Jadi misalnya client number panjang 2, langsung saja primary key. Jadi kita perlu nama. Tapi kalau pakai nama harus disebutkan kata constraint. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, saya mau nanya dulu. Saya yang bisa jawab silakan angkat tangan atau jawab. Ya, yang di rumah, yang online jawab. Apa beda unik dengan primary key?
Harusnya bisa dijawab nih. Di semester yang kemarin belajar kan yang constraint ya? Ada ya? Kadang-kadang mahasiswanya yang lupa. Nah biasanya kalau sudah belajar, itu bukunya terbang entah kemana. Apalagi kalau sudah pindah ke rumah misalnya gitu ya. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Apa beda unit dengan primary key? Hmm. 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 Ya sama sebenarnya. Primary key juga penanda. Kan aturan. Jadi ID juga bisa kita berikan unik. Ya, setelah kita kan, kalau saya misalnya saya mau ID unik boleh saja kan. Ini apanya nih ya? Jadi bedanya bukan dari apa namanya penerapannya pada sebuah atribut atau sebuah kolom, tidak. Ini substansinya yang mau ditanya. Oke, nanti cari tahu. Nah, minggu depan tanya lagi. Minggu depan Anda yang online ya. Oke, sekarang coba. Oh ini tidak bisa di. Padahal ini sebenarnya pertanyaan ini. Kalau yang pakai PowerPoint, ini nampak nih. Memang sengaja dihilangkan. Jadi saya mau kasih pertanyaan sebenarnya. Mana yang benar, mana yang salah ya. Tapi karena ini sudah jadi bentuk PDF ya, dia tampil seluruh. Oke. Jadi ini kenapa salah? Kenapa ini salah? Karena composite key, karena kita punya dua atribut di sini, email dan phone, itu harus didefinisikan pada level tabel. Pokoknya kalau composite key, penggabungan dua buah kolom, maka itu harus diletakkan di level table. Lalu kenapa ini salah? Not null. Karena nama constraint tidak ada. Ingat, kalau dia pakai kata kunci constraint, maka nama constraint-nya sudah ada. Harus ada. Tidak boleh dibilang constraint, not null. Yang boleh apa? Hilangkan constraint-nya. Jadi, email, varchar 10, varchar 2, 10, not null. Nah, berarti kita berikan pada database nama constraint-nya dengan tipe not null. Kemudian kenapa ini salah? Yang ini. Karena constraint not null itu hanya dapat didefinisikan pada level kolom, sementara ini didefinisikan pada level tabel. Nah, ini adalah jenis dari constraint. Jadi ada not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Ya. Kita lihat satu persatu. Not null, kolom atau ya atribut yang didefinisikan dengan constraint ini itu harus berisi nilai jika satu data ditambahkan ke dalam tabel. Artinya, kolom yang mempunyai constraint ini tidak boleh datanya kosong. Ya. Untuk yang unik, setiap nilai dalam kolom atau kumpulan kolom dalam bentuk composite key, ini tidak boleh sama. Jika dua atau lebih kolom harus unik, maka constraint ini disebut sebagai composite unique key. Contoh, kolom email mempunyai constraint unik. Ya. Nah, ini tidak boleh sama. Ya, karena sudah ada Smith, Matt, ID. Ya. Oke, kalau yang composite unique key, suatu kolom mempunyai composite key, ini memungkinkan diberi input null. Ya, jika kolom tersebut tidak mempunyai constraint not null. Jadi ini bedanya dengan primary key. Primary key tidak boleh null. Tapi kalau unik itu boleh null. Nah, nanti kalau ada yang null berikutnya baru tidak boleh. Karena sudah ada data yang
yang isinya not null. Jadi kalau mau ditambahkan data yang baru, not null lagi, dia akan membaca data sebelumnya. Sudah ada yang sebelumnya not null, maka dia tolak. Nah, inilah bedanya dengan primary key. Primary key tak boleh sama sekali null. Jadi not null itu tidak dibolehkan. Harus diisi dan harus unique, ya. Nilai null tidak dianggap sebagai nilai, sehingga bila satu kolom mempunyai constraint mana dia? Constraint unique diisikan data null, maka kolom tersebut masih dapat maka kolom tersebut masih dapat diisi dengan nilai nol lagi, ya. Nilai nol tidak dianggap sebagai nilai, sehingga bila suatu kolom yang mempunyai constraint unique diisikan data null, ini masih bisa diisi dengan nilai nol lagi, ya. Oke, nah ini dicoba aja nanti, ya. Nah, yang dua ini, kolom phone dan email, ini adalah contoh composite unique key. Jadi dua-duanya kita jadikan unique key, jadi tidak boleh sama. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat, ya, ini bisa untuk kebetulan number phone-nya sama, phone number-nya sama, ya. Maaf, emailnya sama, tapi phone number-nya berbeda, jadi boleh. Tapi kalau yang di bawah ini tidak boleh, kenapa? Karena baik phone number ataupun email ini nilainya sama. Nah, ini sama dengan yang di sini, ya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, jadi ini sama dengan yang ini. Jadi ini tidak dibenarkan, ya. Kalau ini sama, ya, tapi ini berbeda di sini. Ya, ini sama. Kalau yang ini di sini beda, ya, ini beda, yang di sininya sama. Jadi ini boleh. Nah, kemudian yang primary key, setiap nilai dalam satu kolom atau kombinasi kolom yang digunakan tidak boleh sama, unik, dan tidak boleh nol. Ya. Tidak boleh nol. Kemudian dalam satu tabel, itu hanya boleh mempunyai satu primary key. Jadi hanya boleh satu primary key. Sementara kalau dalam satu tabel boleh lebih dari satu unique key. Ini juga menjadi perbedaan yang kedua. Unique key boleh diterapkan di kolom yang berbeda di dalam satu tabel. Oke, PK kita singkat, ya. PK dapat didefinisikan baik itu level kolom ataupun level tabel. Kalau yang untuk komposit menggabungkan lebih dari satu kolom, maka ini dibuat dalam level tabel. Oke, ini contoh pembuatan primary key di level kolom, kemudian contoh pembuatan primary key di level table, ya. Contoh pembuatan komposit primary key di level table. Jadi ada dua kolom ini. Yang ke berapa? 3, ya. 4, ya. Primary key, ya. Yang keempat adalah foreign key. Kita sebut juga referential integrity. Nah, ini dibuat untuk satu kombinasi dari, jadi FK dibuat pada satu kombinasi dari kolom. Nanti FK ini akan terhubung dengan PK di tabel lain yang menjadi dasar relasi antar tabel. Jadi biasanya relasi antar tabel ini menghubungkan antara primary key dengan foreign key. Tabel yang mempunyai foreign key atau FK kita sebut sebagai child table. Kemudian tabel yang bereferensi
dengan FK atau yang mempunyai primary key disebut sebagai parent. Nah, contoh, kita lihat relasi antara tabel departemen dengan tabel ini ya. Nah, ini departemen ID, ini adalah PK-nya. Ini PK. Ya. Kemudian, di dalam tabel departemen. Jadi, kolom departemen ID di tabel departemen menjadi primary key. Berelasi dengan departemen ID yang ada di tabel employees, ya. Ini yang kita sebut sebagai foreign key. Ya. Jadi dia punya relasi ini. Relasinya apa? Jadi setiap ini memperlihatkan hubungan setiap employee ya yang bekerja itu harus ada departemennya. Nah, departemennya ini itu yang terdaftar di dalam tabel departemen. Jadi tidak ada di sini yang tidak punya departemen atau yang kode departemennya tidak ada dalam tabel departemen. Ya, jadi ini memperlihatkan relasi antar tabel. Jadi menjamin integritas data. Integritas ya kan? Tidak boleh karyawan yang ada di dalam tabel employees tidak punya departemen atau departemennya tidak terdaftar. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi misalnya, Anda tuh terdaftar di prodi SI, ya gitu ya. NIM ini terdaftar di prodi SI, NIM yang lain terdaftar di prodi fisika misalnya. Jadi ada tabel prodi. Tidak ada yang tak terdaftar. Jadi kalau sudah dibuat nama prodinya berapa misalnya? Ada prodi SI, fisika, biologi, kimia, matematika, statistik, MI, ada 7 ya. Nah, jadi yang masuk ke dalam MIPA ini harus yang masuk ke 7 prodi ini. Kalau dia prodinya misalnya teknik informatika, berarti bukan masuk di sini. Berarti dia ada di fakultas teknik. Kan gitu ya. Nah, agar kondisi constraint terpenuhi, maka nilai FK harus sesuai dengan nilai PK di parent table atau minimal nilai FK-nya 0. Nah, nilai FK-nya harus sesuai dengan nilai PK, tapi tidak sebaliknya. PK harus sesuai dengan nilai PK, tapi tidak nilai sebaliknya. Jadi yang ada di PK, tidak ada di FK, tidak apa-apa. Tapi yang ada di FK harus ada di PK, gitu ya. Artinya apa? Misalnya prodi MI tidak ada mahasiswa, tidak apa-apa gitu. Mahasiswanya tidak ada, tapi prodinya ada gitu. Mahasiswanya yang tidak ada, tapi tidak boleh misalnya mahasiswa yang masuk itu prodinya tidak ada gitu. Kayak gitu ya. Kalau logikanya begitu tuh. Masa ada mahasiswa yang prodinya tidak ada, dia bilang mahasiswa MIPA, prodi mana? Tidak tahu gitu. Tidak ada prodi saya. Berarti Anda bukan mahasiswa MIPA kan gitu. Tapi prodi MI tidak ada mahasiswanya tahun ini misalnya. Oh, bisa saja. Oh, tidak ada misalnya yang daftar. Ya, nah, itu bisa. Jadi prodinya ada. Intinya begini, di tabel prodi kita punya primary key misalnya prodi, ya kode prodi. Kemudian di tabel mahasiswa ada foreign key yaitu kode prodi tadi. Jadi setiap mahasiswa punya kode prodi. Jadi nilai PK harus ada terlebih dahulu di parent table sebelum membuat FK di child table. Udah jam berapa? Anda ada kuliah lagi habis ini? Oh, nanti sore ada kuliah? Kalau Jumat sore ada kuliah enggak? Jangan pikir saya mau kasih kuliah Bang Nanti, enggak. Saya mau rancang untuk kuisnya. Di kuisnya besok serentak. Jadi tentu mencari yang enggak ada, yang enggak bentrok antara kelas D dengan kelas A kan gitu kan. Supaya saya enggak buat 2 kali soalnya. Kan aneh pula saya kirim linknya di WA atau di Classroom yang baca semuanya. Yang kuis hari ini kelas B gitu. Kelas A-nya nengok-nengok dulu. Nah, ini soal bapaknya udah bocor. Ya, artinya saya akan cari waktunya. Ini cuma sore free ya. Saya kuisnya pakai Google Classroom.
Google Form ya habis-habis asar lah, jam-jam 4 ke atas itu. Paling 10-15 menit, paling lama 30 menit. Anda juga enggak sambil jalan misalnya bisa juga ada. Oh, kita kuis misalnya Anda sedang apa namanya istilahnya hangout ya. Hangout misalnya, saya kuis nih sambil ngopi kan. Ya kan itu pula enaknya kan. Kuisnya bisa di mana-mana udah. Cuma jawabnya Pak. Bisa ya? Saya bisa arrange dengan kelas A nanti gitu. Jadi kelas A kan saya mau masuk hari Senin tuh. Nanti biar saya atur. Kuisnya bukan hari ini. Paling cepat minggu depan. Karena materi ini harus dikasih dulu, materi apa namanya? Nutrisi constraint. Materi kita tuh udah banyak bonusnya. Ada DDL, DML sebenarnya kalau dulu-dulu enggak pernah diberikan itu. Yang pengenalan DDL yang create, alter gitu, terus apa lagi update, delete. Nah biasanya di konsep basis data sudah diberikan. Tapi ini kan pengecualian nih, karena Anda juga kuliahnya online gitu ya. Ada keterbatasan lah, pokoknya online ini pasti terbatas lah, nggak bisa normal gitu. Kayak manapun pasti ada. Nah jadi materi yang tahun ini juga mengalami perubahan gitu. Harusnya yang kayak create, alter, update, delete, insert itu nggak dikasih lagi, itu sudah dapat. Kita langsung masuk bagaimana query, administrasi constraint, administrasi tabel index, administrasi user, transaksi basis data, terus prosedur fungsi dan trigger. Gitu. Ini khawatirnya nanti di akhir mungkin tidak tercapai nih sampai. Kemarin diskusi saya dengan Pak Zul kan, materi mau diberikan banyak, karena kita harus mereview sedikit gitu. Jadi itu jadi bahan evaluasi juga bagi kami. Ya. Oke ya. Nah jadi contoh ini adalah forensi. Sedikit lagi. Kita punya departemen ID di tabel departemen 90 dan 110 ya. Dan kita punya departemen ID di tabel employee, kita sama ya, jadi ada 90 dan 110. Nah, di sini kita lihat bahwa kita punya satu departemen ID yaitu 160, tapi belum ada karyawannya. Jadi belum ada karyawan yang bekerja di departemen ID 190 ya. Nah, ini cipta pembuatan forensi di level kolom ya. Jadi mana kata kuncinya ini? References. Jadi kita punya departemen ID ya dengan tipe data number panjang 4, presisi non digit. Nama constraint-nya m.id.fk bereferensi dengan tabel departemen yaitu pada kolom departemen ID. Oke ya. Ini contoh pembuatan FK di level kolom. Contoh pembuatan FK di level table ya tulis saja ke bawah. Tambahkan ininya. Bedanya tadi ini harus disebutkan sebagai forensi. Kalau tadi enggak, kalau ini harus disebutkan. Constraint ya. Nama constraint-nya, kemudian jenisnya adalah forensi. Ya. Nama atributnya apa? Atau nama kolomnya? Departemen ID. Jadi departemen ID ini merefer ke kolom departemen ID yang ada di tabel employee. Nah, bereferensi dengan tabel departemen pada kolom departemen ID. Ketika kita mendefinisikan forensi, kita punya dua opsi. Pertama on delete gadget, kedua on delete gadget, satu lagi on delete unused. Ya. Nah, bedanya di mana? Kita lihat di sini. Kalau opsi on delete gadget, berarti kita menyatakan bahwa baris pada child table itu akan dihapus ketika baris di parent table dihapus. Jadi otomatis parent table hapus, mengikut juga di child table karena relasinya. Jadi kalau misalnya kita hapus di sini, kalau pakai on delete, dia hapus di sini, ini ngikut, ya. Jadi yang di sini akan hilang juga. Diganti apa? Jadi nol. Jadi karyawan ini nggak ada ininya.
Nggak ada departemen ID-nya. Karena departemen ID-nya dihapus. Kan biasa gitu ya, departemen ID dilikuidasi. Misalnya ada satu departemen di sebuah perusahaan yang tidak menguntungkan lagi, tutup. Karyawannya mentara non-job. Iya, sebelum dipindahkan kan. Nanti kan tinggal dipindah, update saja. Update untuk karyawan dengan employee ID status, ya, itu sekarang berada di departemen ID mana? Nah, pindahkan. Nah, gitu. Nah, jika SK memiliki opsi on delete cascade, baris yang didefinisikan di parent table, maaf, ya. Ada yang komen ya. Halo? Oke, jadi kalau tidak ada ini ya, maka nanti ketika dihapus, dia akan mengatakan bahwa di tabel employee ID masih ada data yang berelasi ke departemen ID ini, jangan hapus dulu katanya. Ya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Jadi kalau sintak definisi tanpa on delete cascade tadi sudah kita lihat bagaimana caranya. Kalau yang kita hapus ini ya, jadi kalau kita hapus ini gagal. Kenapa gagal? Karena ini ada dua. Jadi kalau hapus ini di komennya dulu. Ini masih ada karyawan di tabel employees yang departemen ID-nya berelasi dengan ini. Jangan hapus dulu. Jadi gimana? Hapus ini dulu. Iya kan? Anda hapus nih. Jadi kalau Anda sebagai seorang database administrator, nambah kerja jadinya. Nah, hapus dulu yang ini kan. Yang tadi itu. Hapus dulu di tabel employees, baru hapus di sini. Minimal ini ganti 0. Diubah 0. Jadi tidak punya hubungan dia dengan ini. Ya. Nah, kalau yang pakai opsi on delete cascade, tinggal kita tambahkan. Apa tambahnya di sini? On delete cascade. Jadi ketika di delete dari parent table, maka cascade berjajar dia. Nah, jadi menurun dia sampai ke semua binary key tersebut. Oke, yang kedua, on delete set null. Kalau tambahkan, maka ketika terjadi atau parent table, maka di tabel anak jadi 0. Jadi nilainya yang tadi dikosongkan. Ya. Kemudian yang kelima, sampai sini aja dulu ya, yang kelima nih. Constraint yang kelima adalah check. Jadi check ini kita gunakan untuk menguji kondisi suatu kolom. Ya, jadi kondisi setiap kolom yang diuji kondisinya itu nilainya ada dua kemungkinan, apakah true atau unknown. Jadi bukan false ya, true atau unknown, tidak diketahui. Ya. Kondisi ini terjadi bila mana pengujian dilakukan dengan nilai 0. Nah, jadi unknown itu terjadi ketika misalnya nilainya diuji dengan kondisi nilai yang tidak ada. Oke. Hanya dapat digunakan pada set. Jadi kalau kita mau membandingkan antar contoh nih ya, endnya lebih besar dari start date. Nah, jadi kondisinya true kalau ini nilainya gini. Nah, karena kedua kolom, maka constraint ini harus didefinisikan di level table. Nah, ini contohnya. Jadi kita mau melihat ya. Nah, ini akan mencek apa? End date itu harus lebih besar dari start date. Ya. Jadi kalau end date-nya kalau start date-nya nilainya apa misalnya
kosong, nah ini yang disebut kondisinya unknown. Karena end date-nya kita isi, tapi start date-nya 0 misalnya. Maka ini yang terjadi kondisi unknown, tidak diketahui. Tapi kalau start date-nya berisi, end date-nya berisi, nah di sini nanti dia periksa. Kalau Anda masukkan end date-nya lebih kecil dari start date, itu yang muncul pesannya nanti. Dia akan cek, oh ini muncul pesan kesalahan. Kenapa? Karena end date-nya harus lebih besar daripada start date. Jadi setiap terjadi end date-nya ini lebih kecil dari start date, maka muncul pesan kesalahan. Itu constraint yang kelima, yaitu check. Oke ya, nah ada beberapa batasan terhadap constraint check ini. Constraint check hanya berlaku pada baris di mana constraint didefinisikan. Tidak bisa digunakan untuk melakukan query ke nilai baris yang lain. Kemudian tidak bisa digunakan juga untuk menguji kondisi dengan fungsi sysdate, UID, user atau user environment. Kemudian juga tidak bisa menguji kondisi untuk schedule column, curval, current value, next val, next value, level atau row num. Row num ini row number. Ya. Contoh misalnya, sysdate lebih besar dari 5 Mei 99, ini tidak boleh. Karena ada fungsi sysdate ya. Oke, constraint check dapat digunakan pada level kolom dan level tabel. Kalau sintak di level kolom seperti ini ya. Kalau yang di level table ya, seperti ini. Jadi harus disebutkan ininya ya. Salary number constraint employees namanya, kemudian cek salary-nya lebih besar dari berapa. Jadi untuk mencek salary yang lebih besar dari berapa. Jadi dari 0. Nah, di sini juga bisa. Cuma harus disebutkan ininya ya. Sama saja sih kayaknya. Constraint employees ya, kemudian cek salary lebih besar dari 0. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sampai di administrasi constraint. Coba kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.